Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 7. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pagi ini dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan bahas pokok bahasan pasar. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kita yang masing-masing. Doa kita mulai. Selesai sekalian? Sekalian mari kita mulai bicarakan tentang pasar. Pasar itu yang harus kita perhatikan, ada unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. Pertama, barang yang diperjualbelikan walau hanya contoh. Kedua, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung. Itu yang perlu kita perhatikan, unsur pasar. Kalian kita lebih lanjut ya. Kita lanjut sekalian ya. Pengertian pasar. Dalam pengertian sederhana, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pengertian dalam arti sempit atau sederhana, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan pengertian pasar secara luas, pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung atau tidak untuk melakukan jual beli atau suatu proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pengertian maksudnya ya, baik pengertian sempit dan luas. Kita lanjut maksudnya ya. Fungsi pasar ada 3. Ada fungsi distribusi, ada fungsi pembentuk harga, ada fungsi promosi. Fungsi distribusi, lewat pasar konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkannya secara mudah dan cepat. Ya, itu memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Fungsi bentuk harga, lewat pasar dapat ditunjukkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Fungsi promosi, di pasar barang dipajang, dijual sekaligus memperkenalkan barang hasil produksi kepada masyarakat. Itu fungsi pasar. Lanjut sekalian ya, kita lanjut ya. Macam dan jenis pasar. Menurut wujudnya pasar bagi 2. Ada pasar konkret, ada pasar abstrak. Ya. Ya, perhatikan sekalian, baca sendiri itu ya penjelasannya. Nah, waktu. Kita lanjut. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, pasar dibagi 2. Ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Nah, tuh perhatikan, lihat barang diperdagangkan, pasar 2, pasar barang konsumsi, pasar barang produksi. Kita lanjut selanjutnya. Menurut luas jaringan distribusi, pasar dibagi menjadi 4. Ada pasar setempat, ada yang kedua pasar nasional, ketiga pasar regional, yang keempat pasar internasional. Ya, itu pasar menurut luas jaringan distribusi ada 4, pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Kita lanjut selanjutnya, kita lanjut. Menurut waktu penyelenggaraan, pasar juga dibagi jadi 4. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan. Nah, berikutnya, menurut organisasi atau strukturnya, pasar dibagi 2. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna, pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang dijualnya homogen sejenis. Pasar persaingan tidak sempurna, pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual pembeli dapat mempengaruhi harga. Ini pasar struktur atau organisasi. Ya. Lanjut kalian ya.
sebelum berakhir ini ada tugas latihan soal ya. Ada 5 soal esai yang harus kamu jawab sekalian ya. Sekalian ini tugasnya 5. Sampai sini saja PJJ kita pagi hari ini mengenai pasar dan jenis pasar. Percaya kamu pasti akan baik tugas soal-soal ini. Jika ada yang belum jelas, kamu bisa japri langsung ke Bapak. Apalagi sekalian di PJ berikutnya. Kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.